Lovers, balik lagi bersama saya Dita, tentunya di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Saat ini saya berada di Ayam Tepi Laut, kawasan Ancol, Jakarta. Bicara tentang Jakarta, banyak nih warga DKI Jakarta yang belum tahu keindahan di Jakarta seperti apa. Mau tahu keseruan dan kelanjutannya seperti apa? Terus saksikan Ngopi, Ngobrol bareng Ges Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh Bang Ridwan Saidi. Selamat datang Bang. Juga ditemani oleh Bang Dori Herlambang. Selamat datang Bang di acara Ngopi bareng. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol seputar Jakarta tentu saja berbicaranya dengan orang-orang yang mengenal Jakarta, memahami tentang Jakarta. Karena nggak mungkin saya berbicara tentang Jakarta bertanyanya dengan orang yang SMA-nya melihat Monas dari kalender kan Bang ya. Jadi orang yang kita tanyanya paham betul tentang Jakarta. Jadi Bang Ridwan, ini menarik nih Bang, karena abang lagi di Ancol. Pertama saya pengen tahu dulu nih Bang, sejarah Ancol dulu seperti apa Bang? Kalian Bang? Terima kasih. Itu Ancol itu artinya genangan air. Daerah Ancol ini memang tidak dihuni, tetapi di Kampung Bintang Mas, antara Ancol Kiji, ini akan Ancol Kiji, dan Ancol Temi yang persis di depan Alexis. Ancol Kiji itu maksudnya? Namanya Ancol Kiji. Namanya Ancol Kiji. Iya. Sebelah sana, digampang ini lah pakai mata angin aja ya. Sebelah barat itu Ancol Kiji, sebelah timur Ancol Temiang. Temiang itu artinya kubu-kubu, kunang-kunang. Kunang-kunang. Nah, di antara itu kan ada daratan. Daratan itu Kampung Bintang Mas. Daratannya namanya Kampung Bintang Mas. Iya, Kampung Bintang Mas. Dari daerah Kampung Bintang Mas sampai ke Jalan Lodan melintasi Ancol Kiji barat itu namanya Kampung Emrat, Tanah Emrat. Tanah Emrat. Kalau dari sisi bahasa, Emrat artinya apa? Emirat, dari orang-orang Emirat yang menghuni pertama abad 8. Oh, jadi abad 8 orang-orang Emirat sudah sampai di sini. Sudah dari dahulu di Aceh, dia membawa paham tauhid itu waktu kan Islam syariat berapa 10. Islam Syariat berabad 10, Islam Tauhid dari abad 8. Abad 8. Yang masuk kemari. Posisinya di daerah itu, di daerah yang tadi saya sebut, daerah yang kemudian disebut Tanah Emrat. yang kemudian di sana. Emrat. Nah, kampungnya yang kedua ya disebut Kampung Emrat Japat. Kan lo ada detail kan? Emrat Japat itu Lodan 234. Oh, di sini lah berarti. Itu ditulis Kampung Emrat Japat. Masih ada nama kampungnya. Masih ada. Japat itu artinya tempat yang jauh. Berarti itu kan bahasa Arab, Japat. Berarti abad 8 sudah ada peradaban luar masuk ke Jakarta. Sudah ada Bang. Sudah. Jadi apa itu Japat itu artinya tempat yang jauh. Allah Japat. Iya. Moga-moga dijauhkan Allah. Itu Japat itu tempat yang jauh. Oh. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dia sudah di sana, kampungnya Emrat. Lalu biasa orang Belanda selalu mencoba mencari peran dalam sejarah Indonesia. Dia katakan Emrat dari Hemrat dan jauh lah. Hemrat itu kantor pengadilan yang sekarang musuh lupa. Itu kan baru abad 19. Lain lagi ceritanya tuh Bang, nggak ada nyambung-nyambungnya. Nggak ada nyambungnya sama sekali, dan itu biasanya kelakuan Belanda begitu. Begitu memang. Begitu kelakuannya, dia selalu memanipulasi sejarah Jakarta. Ya, ya. Ini teman-teman ngopi bareng menarik ini karena kita baru dapat informasi bahwa di abad 8 sudah ada kalau istilah sekarang globalisasi. Iya. Masuknya orang luar ke Iya. atau bangsa di sini kan, Iya. kan pertukaran gitu kan. Iya. Terus satu lagi Bang, nama Betawi
selama ini dikesankan itu dari kosakata Batavia. Iya. Itu sebenarnya kan kalau saya baca dari pendapat-pendapat orang nggak begitu. Nah, karena begini, Batavia itu sebagai nama baru 1623 dan penamaan itu diproses oleh orang-orang asli yang menggantikan Jakarta. Jakarta itu dari Majapahit. Jakarta, Majapahit itu land of power. Itu diganti itu diprotes sama orang sini, didukung oleh migran Jepang itu yang saya ragu ya kan. Nama Betawi itu adalah berasal dari gapura yang dipasang di Kapuk Muara. Gapura dalam bahasa Armen itu adalah Betawi. Orang-orang berbahasa Armen, orang Kaukasia atau Asia Minor bertinggal di Muara Angke, jadi seberang menyeberang. Ya itu Betawi. Ya. Itu kalau Batavia di dalam lokal transkrip, misalnya aksara Jawa itu Batavia Betawi yang ditulisnya, bukan Betawi. Kalau Betawi di dalam aksara tertua, aksara Melayu bahasa Melayu aksara Arab yang tertua adalah di Jakarta. Itu dua kitab yang terdapat di British Library ditulis oleh Laid Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Dia menulis dua kitab dengan judul Cara Betawi. Satu doa disebut baca-bacaan, kedua adalah masail menyangkut sembahyang, penyegaran binasa dan menangkah hati. Lu pernah juga ya? Orang Betawi menyebut beliau adalah Malik Baito. Beliau meninggal 983 Masehi. Yang namanya, itu nama Betawi sendiri abang bilang bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada juga di Tual. Ada juga di Tual. Nama Betawi. Nama Betawi sebuah desa di Tual namanya Betawi. Itu ada gerbangnya ditulis desa Le Betawi. Nama desanya Iya, Betawi. Teman-teman ngopi bareng, tadi juga saya mendapatkan sebuah gambar yang menarik sekali. Ada sebuah lukisan lama bergambar Jepang ya Pak. Ya. Nanti lukisan itu akan kita tampilkan. Teman-teman akan bisa melihat. Sebelum kita teruskan dengan Bang Ridwan ini, kita akan ke Bang Idoy. Namanya Dori Herlambang, dipanggilnya Bang Idoy. Ya. Bang Idoy ini adalah seorang arsitek yang sekarang ini banyak membuat hiasan-hiasan di jalur-jalur utama Jakarta. Terutama yang baru jadi itu adalah di daerah Senen yang sekarang menjadi mengagumkan karena saya menyebutnya Senen itu nerakanya Jakarta. Tiba-tiba menjadi luar biasa rapi, bersih, keren, indah pula. Bukan hanya GPO-nya, tetapi dari mulai Keramat sampai ke Matraman sana, trotoarnya rapi, bahkan warung-warung nasi kapau itu sudah tercatat dan digantikan. Yang menarik adalah GPO itu mendapatkan ini lambang-lambang Betawi. Setahu saya lambang Betawi itu Bang Ido ada 8 ya. Gigi balang, lantas ondel-ondel, kalau baju apa namanya? Kebaya keronce ya. Keranjang, kebaya keranjang, terus birprotok, terus juga ini klor. Nah ini kan yang abang lakukan adalah gigi balang sama batik Betawi. Itu yang di Senen itu prosesnya seperti apa? Sampai terus terang aja, saya merasakan exposure tentang budaya Betawi di jalan-jalan baru saya lihat sekarang. Apakah sebelumnya memang tidak ada atau gimana? Ini gimana? Ya, terima kasih. Panggil. Panggil. Ya. Jadi kalau ditanya soal ornamen Betawi dijadikan identitas kota Jakarta, identitas lokal Jakarta, memang terekspos secara maksimal. Kebetulan pas dibangun Anies. Secara maksimal. Iya. Tuntutan itu sudah berbunyi dari kita para aktivis kebudayaan Betawi itu sejak zaman zaman Orba lah ya. Zaman Orba itu kita sudah menuntut bahwa Jakarta ini jangan mentang-mentang dia ibu kota, terus modernisme, multikultur, tapi terus kebudayaan lokal
lindes, nggak ditoleh, gitu ya. Itu yang kemudian kita tuntut ke Betawi. Nah itu porsinya prosesnya itu mulai dari dicuekin, dikasih porsi dikit, sampai barulah pada hari ini diberikan secara maksimal ruangnya oleh Pak Anies, Pak Anies. Kasih ruang secara maksimal. Ya, secara maksimal artinya ini benar-benar dijadikan fokus utama, karena memang tuntutan kita adalah kebudayaan Betawi adalah identitas lokalnya kota Jakarta. Iya. Kalau ada orang bilang kan Jakarta multikultur, terus apa iya rumah ya? Apa iya terus kemudian apa namanya Minang rumah gadang dijadiin simbol, apa iya terus Bali seperti di Soekarno Hatta, apa iya yang lain kan nggak mungkin, udah pasti Betawi dong, kan? Nah dari situlah kemudian kebetulan saya memang dari zaman mahasiswa bang, saya arsitektur, kemudian saya praktisi di arsitek, saya juga aktif di pergerakan mahasiswa Betawi. Ya saya melihat secara proporsional, wah ada satu bagian yang tidak dioleh oleh para aktivis kebudayaan Betawi. Apa itu? Arsitektur. Lalu makanan, pakaian, sejarah, segala macam tidak ada tuh sejak dulu. Dari saya ini kan dari dulu dia. Tapi arsitektur tidak dioleh. Teman-teman ngopi bareng, saya perlu jelasin, nggak ditoleh itu artinya nggak dilihat, nggak diperhatikan kira-kira gitu. Kalau orang Betawi bilang belaman-laman itu artinya belame-lame. Jadi karena yang ngobrol ini adalah orang yang lagi kecil, jadi bahasanya kita pakai bahasa lokal gitu. Jadi terus Bang Hidai, itu Senen itu proses sampai desainnya menjadi seperti itu gimana? Oke. Yang jelas Senen itu kan konsepnya memang transit oleh development. Jadi berbagai moda transportasi itu bertemu dengan tidak menyusahkan penumpang pada saat transit. Lalu dia turun dari busway, maka dia bisa nyambung ke moda yang lainnya dalam satu titik pemberhentian gitu ya. Kalaupun biasa nggak jauh-jauh gitu ya. Terus juga tidak jauh dari lokasi publik yang lain, dalam hal ini pasar atau mungkin ada apartemen di daerah situ. Oke, nah sebagaimana titik-titik fasilitas publik di Jakarta yang lain, nah itu diekspos kan. Nah, cuman kesannya jelas karena memang kebetulan Pak Gubernur, Pak Anies itu punya keberkatan dan komunikasi yang baik dengan organisasi Betawi, dalam hal ini Pembangunan Betawi, Anies Betawi, maka aspirasi kita dalam berbagai hal, nah begitu juga yang saya gawangi gitu ya, soal arsitektur ditampung oleh beliau dan diaplikasikan. Nah, kemudian jelas begitu udah infrastruktur, saya tuh udah kebagian porsi untuk mikirin dari LHB itu dan nanti di Lembaga Kebudayaan Betawi Bang, gitu ya, pengurusan untuk ngopenin soal arsitektur, gitu kan. Selain Senen, mana lagi? Nah, selain Senen itu tentunya mulai dari ini yang sekarang lagi digarap nih flyover Pangkal Kuda. Wah, Abang Ridwan udah iya. Di Lenteng Agung sama Tanjung Barat. Lenteng Agung, Tanjung Barat itu kayaknya akan menjadi ikon Jakarta baru. Ya. Jadi prinsipnya sih simpel, orang nyebrangin rel kereta api, tapi bentuknya U-turn gitu, muter dari kedua arah. Betul, itu ada di Lenteng Agung sama ada di Tanjung Barat. Jadi sekaligus dua. Ada dua. Dua-duanya Dua-duanya apa? Di situ kemudian saya pun ditugasi untuk memberikan sentuhan identitas lokal, muatan lokal, dalam ini tentunya ornamen Betawi. Begitu. Apa sih problemnya selama ini identitas lokal pun sampai seberat itu? Nah ini saya kurang ahli dalam menakar soal politik gitu ya. Tapi yang jelas ini kan kaitannya dengan willingness gitu ya, keinginan gitu. Karena kan belum lama ini kan ada
bundaran Semanggi yang baru itu. Ya. Itu saya nggak lihat. Nah itu termasuk yang dulu sudah kita minta. Nah, gimana tuh? Ini ada di tengah kota, ikon kan Semanggi, dikasih dong ornamen Betawi. Ternyata nggak ditaruhin gitu, nggak dikasih gitu ya. Entah apa motifnya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas alasannya Semanggi itu katanya persis di tengah kota, jadi modernisme. Kalau Betawi nggak modern. Nah mungkin pikirannya seperti itu gitu ya. Makanya saya ngotot mati-matian coba berikan kesempatan untuk mengekspos ornamen arsitektur Betawi secara dibuat, dikreat secara modern, itu pasti bagus. Saya melihatnya memang agak terbelah ranah gitu ya, melihat ornamen-ornamen Betawi keren ya. Gitu. Biasanya kan kita hanya lihat di rumah-rumah kayak Pinester masih ada, Kemayoran masih ada, gitu kan. Sebatas di rumah-rumah di kampung-kampung, tapi nggak di infrastruktur jalan. Gitu. Tapi kali ini eksposnya luar biasa. Gitu. Itu yang dalam bahasa saya ketika itu meminta bahwa Jakarta secara identitas lokal dia harus punya muatan, tidak hanya dalam konteks bahasa atau pakaian atau makanan atau hal yang sering ada di buku pelajaran. Justru kan nggak mungkin setiap orang setiap hari pakai pakaian Betawi atau makan makanan Betawi. Tapi begitu kita bicara arsitektur tradisional Betawi, itu sesuatu yang ngejogrok, diem, orang liwat, ngelihat. Dan Ternyata keren. Nah, alhamdulillah kalau tanggapan publik seperti itu. Keren. Memang luar biasa menurut saya itu keren. Saya kembali ke Bang Ridwan sebentar ini. Bang, ini Senen berubah jauh Bang. Tapi banyak orang termasuk saya pribadi yang lahir dan besar di Senen. Pasar Senen itu saya pikir nama hari. Pasar Kemis, Pasar Rebo, Pasar Jumat. Apakah memang semacam itu pengertiannya atau gimana? Ini ya, kalau Senen yang digunakan sebagai nama tempat di Jakarta Pusat itu bukan dari nama hari. Bukan dari nama hari. Itu dari Semenan bahasa Jawa. Senen itu paduan kuda. Dari Semenan bahasa Jawa. Paduan kuda. Paduan kuda. Iya kan di situ dulu jagal. Jagal itu artinya lapangan. Oh, jaga artinya lapangan. Lapangan. Hewan dibawa ke jagal buat dijagal. Itu artinya sekarang berubah pengertiannya menjadi dipotong kan. Oh, jadi jagal yang pengertian sekarang ini pengertian baru. Baru. Jadi seperti penjagalan di daerah Jakarta Barat kan juga itu lapangan. Jadi dia itu Senen paduan kuda, kalau ada paduan kuda ramai pedagang, lama-lama paduan kuda sepi, ya jadi tinggal pasar. Jadi tinggal pasar yang kemudian dibangunlah proyek Senen. Proyek Senen itu dibangun zaman Bang Ali kalau saya kira ya. Iya. Ya, zaman Bang Dari Ali. tahun 78. Iya. Nah kalau yang di sebelahnya bilang segitiga itu segitiga Senen itu tanah nyonya. Depan proyek. Depan proyek. Iya. Kalilio itu. Di belakang dia, di utara dia Kalilio. Itu tanah orang Portugis, punya Portugis. Tadinya. Itu di situ. Kalau kembali lagi ke Senen, nama jagal masih dipakai oleh masjid yang di belakang itu. Iya, saya sholat Jumat Iya, di situ. orang bilang masjid jagal. Masih jagal. Sampai sekarang masih Masjid jagal. Itulah arti nama Senen sebenarnya. Bukan dari hari. Bukan dari nama Bukan. hari. Hari kan di sini 5 kan, sama dengan di Jawa. Iya. Senen itu artinya mulai, Selasa artinya gelap, karena itu tidak ada transaksi maupun nama yang dibenarkan pada saat gelap. Rebo, kan Rebo itu artinya meriah. Oh, itu iya. Meriah. Kemis itu artinya memohon. Oh, Jumat itu hari Jumaat, ya, pasar Jumaat, hari berkumpul. hari berkumpul. Sabtu dan Minggu kan tambah. Iya. Aslinya hari Jumat, jadi bukan hari Bukan nama hari. Iya. Teman-teman, ini kita mendapat wawasan baru tentang sebuah daerah di Jakarta dan banyak lagi tentunya apa yang dikatakan Bang Ridwan mengenai sejarah, dan kita sebagai orang Jakarta tentunya kita harus tahu
latar belakang sejarah dari kota ini. Itu Pak, sekali yang disebut mengenai daerah Tanjung Os, diterjemahkan Tanjung Barat, ya salah. Itu kan OS, bukan OOST, OS Belanda bukan. Terjemahan dari Belanda itu memanipulasi nama tempat. Tanjung Os itu artinya kenegerian Tanjung. Beos itu kenegerian orang-orang Turki. B kan maksud. Iya. Itu kenegerian artinya. Jadi Lenteng Agung, lenteng kan jalak ya, jalak. Lenteng Agung itu nama owner-naming, nama perusahaan perkebunan. Seperti Agung itu nama perusahaan perkebunan, sama dengan Jatinegara nama perusahaan perkebunan. Daerah itu namanya Nester itu nama pokok kayu. Nester Cornelis itu artinya religi. Belanda mencoba supaya itu dia seolah-olah lahir dari lebih dulu dari native. Itu dia bilang Mister Cornelis. Nggak ada orang Belanda dipanggil Mister, dipanggil ini. Itu kan manipulasinya gampang ketebak. Jadi daerah Kampung Melayu atau Mesra itu daerah religius. Cornelis itu artinya religius. Pangeran Cornel yang ada patungnya di perapatan Sumedang itu pendakwa. Wah, Bang, ini sih nggak cuma diwawancara nih Bang, harus ditulis. Karena ini sesuatu pengalaman yang baru. Iya karena iya. Jadi Tanjung Os mata timurnya mana kan Bang dibikin sekarang, Tanjung Timurnya nggak ada, itu Tanjung Os kenegerian. Artinya kenegerian Tanjung. Terus ini menarik nih Bang. Dari Senen sampai ke Ancol itu kan nama jalannya Gunung Sahari. Iya. Saya biasanya kan kalau nama-nama gunung kan kalau di Gunung tuh Gunung Semeru ada gunungnya. Terus Gunung Muri ada gunungnya gitu. Kalau Gunung Sahari itu di mana adanya? Kalau Sahari itu dilakukan perubahan itu oleh wali kota Sudirman. Dia kira dia benar, dia salah. Itu Gunung Sari. Gunung Sari itu artinya bukit kecil. Bukit kecil itu sudah dipapas untuk keperluan mendirikan SMA Kartini. Oh. Di Gunung Sari itu ada goa. Jadi yang benar orang Betawi nggak ngomongnya. Orang Betawi kan ngomongnya jangan Gunung Sari, selalu Gunung Sari. Dia salah. Jadi Lianggo nama goa itu. Juga nama Lause itu salah. Itu seperti nama di Aceh Lause. Lause itu orang yang tinggal di gunung. Lausan itu. Dia kan diganti. Iya. Lausan diganti jadi Lause. Mestinya Lausan sama dengan di Aceh. Bukan Lausan. Secara sejarah konteksnya beda. Karena saya orang situ. Jadi itu ada apa namanya Gunung Sari, ada Lianggo, ada Lausan. Jadi satu-satu Teman-teman ngopi bareng. Saya mau keluar sedikit dari konteks yang kita bicarakan sekarang ini. Saya ingin bernostalgia sebentar.